Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, sehingga kita dapat semangat dalam pembelajaran kali ini. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Nur Hasanah, Hayatun Ningsih, Cynthia Rahmawati, Esti Fahluvi Yurinda, Ismail, dan saya sendiri, Leni Rahmanika, dalam mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Di sini, kami akan menjelaskan bagaimana prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, poin-poin yang akan kami sampaikan dalam diskusi kali ini mencakup arti prinsip relevansi, lalu implementasi prinsip relevansi, serta prinsip kurikulum di salah satu sekolah. Nah, yang pertama akan kami bahas yaitu arti prinsip relevansi. Sebenarnya, prinsip dan relevansi merupakan istilah yang tidak asing bagi kita. Tapi, apakah teman-teman mengetahui apa itu arti prinsip relevansi? Sekarang, mari kita bahas prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi merupakan gabungan dari dua kata. Kata yang pertama yaitu kata prinsip, dan kata yang kedua yaitu relevansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sebuah prinsip sangat erat kaitannya dengan kata fundamental. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti relevansi adalah hubungan atau sebuah ikatan. Jadi, apabila kata prinsip dan relevansi ini digabungkan, apakah teman-teman sudah memiliki bayangan apa itu prinsip relevansi? Nah, jadi prinsip relevansi ini mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga siswa itu mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman ini. Nah, menurut Heri Hermawan juga mengatakan prinsip relevansi ini kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman yang belajar yang disusun dalam kebutuhan masyarakat inilah yang dimaksud dengan prinsip relevansi. Baiklah, perkenalkan nama saya Hayatun Ningsih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai prinsip relevansi kurikulum. Terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Apa itu relevansi internal? Relevansi internal itu adalah kurikulum yang harus memiliki keserasian, yaitu serasi antar tujuan capaian pembelajaran, isi materi, dan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan kebutuhan suatu kurikulum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum minimal harus mempertimbangkan dimensi internal dan eksternal ketika mengacu pada prinsip relevansi. Ada 3 macam relevansi dalam perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Artinya bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik.
Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Artinya bahwa apa yang diajarkan sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Maka, ketika membuat kurikulum, sangat memperhatikan masyarakat dan peserta didik yang berada di kawasan sekitar. Dengan itu, maka kita bisa bermanfaat bagi siswa sekitar untuk menyiapkan ilmu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja suatu saat nanti. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana implementasi prinsip relevansi di dalam pembelajaran. Menjadi seorang guru memungkinkan kita untuk menerapkan prinsip relevansi di dalam proses pembelajaran. Adapun contoh implementasi dari prinsip relevansi di dalam pembelajaran yaitu yang pertama, menyusun alur pembelajaran menggunakan sebuah model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Model pembelajaran harus dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan tujuan agar tujuan yang telah kita buat di awal pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik dan pembelajaran tersebut dapat bermakna bagi mereka. Yang kedua yaitu menyusun alat evaluasi yang relevan dan dapat mengukur dengan baik capaian pembelajaran. Nah, secara umum, tes yang baik itu harus memenuhi kriteria atau validalitas, reliabilitas, dan objektivitas. Nah, suatu tes dapat dikatakan valid jika tes itu mengukur apa yang sesungguhnya ingin diukur. Kemudian, jika suatu tes dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berhitung, maka soalnya harus dibatasi pada kemampuan berhitung. Jangan menuntut kemampuan yang lain seperti kemampuan berbahasa. Kemudian, suatu tes juga dapat dikatakan reliabilitas jika tes itu memperlihatkan hasil yang sama atau tetap ketika diberikan pada waktu yang berbeda terhadap individu ataupun kelompok yang sama. Kemudian, suatu tes dapat dikatakan objektif jika penilaian dari 2 orang atau lebih terhadap suatu jawaban yang diberikan sama atau menunjukkan hasil yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk menyusun rancangan proses pembelajaran tersebut memiliki 7 tahapan, yaitu yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Karena itu, pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen, terdapat 5 prinsip asesmen yang hendaknya diperhatikan. Prinsip yang pertama adalah asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran
memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Yang kedua adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Lanjut yang keenam, pelaporan kemajuan belajar. Bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif adalah pelaporan yang melibatkan orang tua peserta didik. Peserta didik dan pendidik sebagai partner merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan selanjutnya dievaluasi. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Nah, lanjut materi berikutnya yaitu yang keempat. Menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Agar sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi akan peserta didik dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, berarti pembelajaran yang di dalamnya terdapat upaya penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal, seperti nilai religius, nilai moral, khususnya nilai kebangsaan kepada peserta didik. Pada akhirnya, penanaman nilai budaya lokal dalam pembelajaran diharapkan dapat mengimbangi pengaruh dari budaya asing yang semakin mewabah di masyarakat. Baiklah, nama saya Norasana. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana prinsip relevansi diterapkan di suatu sekolah. Jadi, prinsip relevansi dalam pembelajaran menekankan bahwa kurikulum harus relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini berarti bahwa pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan mereka di masa depan. Salah satu sekolah yang menerapkan prinsip relevansi adalah Sekolah Dasar Negeri Juhu Kecil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. SDN Juhu Kecil adalah salah satu sekolah yang menerapkan prinsip relevansi dalam pembelajaran. Salah satu contohnya adalah kegiatan pembelajaran pada kelas 5 membuat iklan elektronik berbentuk video menggunakan HP dan mengeditnya. Kegiatan pembelajaran ini relevan dengan tuntutan perkembangan zaman karena saat ini media video menjadi salah satu media yang paling populer untuk menyampaikan informasi. Selain itu, kegiatan ini juga relevan dengan kebutuhan peserta didik di masa depan karena mereka akan hidup di era digital. Meskipun SDN Juhu Kecil berstatus sangat terpencil, namun sekolah tetap dapat menerapkan prinsip relevansi dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan keterbatasan yang ada. Dalam kegiatan pembelajaran membuat iklan elektronik tersebut, peserta didik diberikan proyek membuat iklan sederhana mengenai desa mereka. Proyek ini dilakukan dengan menggunakan HP dan mengeditnya menggunakan aplikasi sederhana yang tersedia secara gratis dan offline. Dengan cara ini, peserta didik tetap dapat belajar membuat iklan elektronik meskipun sekolah memiliki keterbatasan jaringan internet dan listrik. Terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya Nur Hasanah, perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.